Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita seputar teman-teman setan. Setelah orang yang menganggap enteng sholat, maka teman setan yang kedua adalah Sharibul Hamar. Siapa yang dikategorikan Sharibul Hamar? Yaitu mereka yang suka minum minuman keras, atau yang lebih populer dikenal di dunia masyarakat kita adalah mereka yang pemabuk. Para pendengar yang saya muliakan, dewasa ini minuman keras menjadi simbol pergaulan bebas di kalangan pemuda. Bahkan minuman keras menjadi ikon bagi pemuda yang ugal-ugalan di jalan. Bahkan mereka yang tidak senang dan tidak terbiasa mabuk biasanya disingkirkan oleh anak-anak remaja, disingkirkan dalam pergaulan karena mereka dinilai tidak mengikuti perkembangan zaman. Pendengar yang saya hormati, biasa kita melihat di dunia anak remaja, malam minggu mereka kumpul di satu tempat dan mengumpulkan dana tertentu. Mulailah mereka berkata, yuk saweran yuk. Nah, saya cuma bisa 5.000, datang yang satu cuma 10.000, datang lagi yang satu 5.000, kemudian cukup 20.000. Berkatalah di antara mereka, apa yang kita beli? Tidak usah vodka, terlalu mahal, tidak cukup kita bagi-bagi. Apa kalau gitu? Cukup kita beli balok. Nah, sudah itu dia bikin lingkaran, kayak dia mau rapat. Rapatnya seperti membahas suatu anggaran dasar, ya. Dia mengambil minuman, kemudian tos ya. Sudah itu dia mabuk di jalan raya sambil mengendarai motor, tabrakan, matilah dia dalam keadaan kafir. Orang seperti ini tidak dijamin dia mati dalam keadaan Islam, karena Nabi pernah berkata, barang siapa yang memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Artinya kalau dia mati dalam interval waktu 40 hari 40 malam itu, tidak ada yang jamin dia mati dalam keadaan Islam. Bahkan seiring dengan itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal hamru wal maisir wal amsaru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya sesungguhnya khamar itu rijsun. Apa artinya rijsun? Bapak moyangnya dosa. Itu jarang sekali Allah memakai kata rijsun dalam Al-Quran. Allah cuma 4 kali memakai kata rijsun. Salah satu diantaranya ketika mengharamkan minuman keras ini. Selanjutnya setelah kata rijsun disambung lagi dengan firman Allah, min amali syaitan, perbuatan syaitan jauhi agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Allah sudah katakan jauhi itu minuman keras agar kamu termasuk orang yang beruntung. Tapi bagaimana kita lihat anak muda sekarang? Nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Bahkan sangat ironis ada orang berkata, ah kamu ndak gaul, kampungan, masa baru 1 botol kau sudah teler? Itu tahu teman tae jagonya sampai masuk di got. Na'udzubillah min zalik. Orangnya masuk di got dibilang jago. Bagaimana pola pikir anak muda seperti ini? Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya muliakan, saya pernah melihat orang yang setengah mabuk. Saya sujud syukur di hadapan Allah. Alhamdulillah Allah mengharamkan yang namanya minuman keras. Karena ternyata orang kalau sudah mabuk setengah itu kayak orang tidak punya akal dan kayak orang gila. Dia tunjuk semua orang di sampingnya, kurang ajar. Tidak ada yang saya takuti di sini. Mulai dari nenekmu sampai neneknya nenekmu, panggil semua. Orang di sampingnya berkata, "Cako bati-bati, mabuk kinjot dulu." Pas mabuk dia berkata begitu tidak ada yang gubris, dia jalan, dia tabrak tiang listrik sambil dia pegang tiang listrik dan berkata, kecuali kau Ces. Coba bayangkan, orang yang mabuk tiang listrik dikira manusia.
Auzubillah min zalik. Para pendengar yang saya muliakan, berkaitan dengan minuman keras ini, ada beberapa orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama yang meminumnya, yang kedua yang menjualnya. Nah, mereka yang menjual minuman-minuman keras itu, meskipun ada izin dari pemerintah, itu tetap dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang memberi izin. Nah, pemerintah yang memberi izin juga itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang memproduksinya. Nah, mereka yang punya pabrik memproduksi minuman keras juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dikutuk oleh Allah yang membelikannya. Nah, mereka yang memberi modal, biasanya dalam pergaulan dia tidak minum tapi dia bilang, ya maka saya minum, nah saya kasih mau saja uang, beli kamu kok. Orang yang memberikan dana untuk minum minuman keras juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang duduk bersamanya juga dikutuk oleh Allah, karena dia duduk bersama dengan pemabuk, berarti dia juga ikut menghina ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan minuman keras ini adalah yang melindunginya, mereka yang menjadi backing dalam bar-bar yang melakukan transaksi minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Para pendengar Suara Selebes yang saya muliakan, akhirnya semoga kita terhindar dari minuman-minuman keras ini, karena mereka yang terlibat dalam minuman keras adalah salah satu teman-teman setan di muka bumi ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif menyampaikan untuk Suara Selebes FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.